Jokowi menutup akhir tahun 2022 dengan kabar gembira. Indonesia sudah tidak memberlakukan PPKM lagi. Itu artinya kerumunan sudah dibebaskan, kegiatan ekonomi berjalan maksimal tanpa kekhawatiran. Dampak dari kebijakan ini bisa sangat luas, termasuk dalam sektor pariwisata. Dengan dicabutnya PPKM, itu sama saja mengabarkan bahwa Indonesia baik-baik saja. Indonesia siap menyambut wisatawan dari mancanegara. Hari ini Indonesia bisa dibilang beruntung. Penanganan COVID yang dulu diremehkan oleh banyak pihak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ekonomi stabil, jumlah penularan COVID sangat rendah. Sementara COVID-19 sedang menggila di Cina. Itu bisa dimaklumi karena sebelumnya Cina sangat protektif dengan strategi lockdown-nya. Akibatnya tidak tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity. Artinya masih banyak penduduk Cina yang belum pernah terkena corona. Apalagi varian baru memiliki kemampuan daya sebar yang lebih cepat. Indonesia melakukan strategi berbeda, bukan lockdown, tapi dulu dikenal dengan istilah PSBB, kemudian diganti dengan istilah PPKM. Di awal COVID-19, Indonesia memang sempat kelimpungan. Kemudian vaksinasi dipercepat, tapi varian baru terus muncul dan membuat ledakan penularan yang sangat tinggi. Setelah berlangsung 2 tahun, mungkin telah tercipta herd immunity di Indonesia. Itu bisa dilihat di kalangan masyarakat yang rata-rata sudah terkena corona. Terlihat yang terkena COVID pun dampaknya ringan saja, bahkan kadang tanpa demam. Corona telah menjadi endemi, sekelas flu biasa. Daya tularnya memang masih tinggi, tapi tidak berbahaya bagi orang tanpa komorbid. Akhirnya PPKM dicabut. Butuh waktu 10 bulan untuk mengkaji keputusan tersebut. Selama ini corona memang menjadi mimpi buruk. Kalau sedikit saja dilonggarkan, kembali terjadi penularan yang tinggi. Tapi ada pula yang berasumsi, lambatnya pemberlakuan new normal itu karena ada pihak-pihak yang diuntungkan. Misalnya perusahaan farmasi. Semakin lama pembatasan dilakukan, semakin besar keuntungan mereka. Apalagi sebelumnya sempat muncul protes tentang mahalnya harga PCR. Padahal India sudah sejak lama bisa membuat PCR dengan harga murah. Kemudian Jokowi memberikan instruksi untuk melakukan evaluasi. Dan hasilnya harga PCR bisa ditekan lebih murah. Sekarang PPKM sudah dicabut. Memang masih ada anjuran untuk memakai masker di tempat umum dan ruangan. Tapi ini adalah awal yang baik bagi interaksi ekonomi dan sosial di awal tahun. Perjuangan untuk bebas dari PPKM telah berlangsung lama. Ketika ada tanda-tanda ingin melakukan pelonggaran, tiba-tiba balik lagi ke lingkar PPKM sebelumnya. Dengan dibebaskannya masyarakat tanpa PPKM, itu artinya berdampak baik bagi perekonomian. Otomatis tidak ada lagi pembatasan kerumunan. Pedagang kaki lima bisa berdagang di keramaian. Home industry dan perkantoran bisa bekerja penuh tanpa hambatan. Kondisi ekonomi global belum membaik. Bahkan ada prediksi tahun depan akan terjadi resesi ekonomi. Oleh sebab itu, Jokowi menyediakan PPKM. Tujuannya agar sektor perekonomian tetap stabil. Konsumsi masyarakat akan tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, itu akan memicu sektor lainnya. Kabar pencabutan PPKM ini disambut baik oleh para pengusaha. Mereka masih memang mencemaskan kondisi perekonomian global. Tapi dengan dicabutnya PPKM, menunjukkan Indonesia telah siap menyambut tantangan baru. Jokowi adalah pemimpin yang sigap. Terbukti Indonesia baik-baik saat menghadapi corona. Perekonomian telah tumbuh positif di tengah kondisi resesi dunia. Pencabutan PPKM ini menjadi kado awal tahun bagi bangsa Indonesia. Dengan harapan tahun baru adalah juga awal yang baru bagi Indonesia untuk terus tumbuh positif dan menjadi mercusuar bagi dunia.